orang kecil dan orang desa, saya nggak tahu masalah hukum apa undang-undang. Kemarin saya itu lagi rokokan di gedung kafe di halaman beberapa. Saya lagi bilang itu katanya dipanggil sama bapak. Saya begitu langsung dengar dipanggil bapak, saya langsung ke atas diantar sama tim yang ngantar saya, yang baju hitam, yang pakai masker. Begitu di atas saya itu saya ngasih HP bukannya itu, tapi malah digeledah. Saya nggak tahu, padahal saya nggak ada kaitannya dengan saksi. Dia bilang katanya bapak minta HP, ya saya kasih HP, tapi nggak sesuai yang diomongin sama Pak Rosa itu. Jadi yang di atas saya itu digeledah dan barangnya disita. Diintimidasi, dibentak-bentak. Banyak, pokoknya saya dibentak-bentak. Saya merasa dibohongin juga. Katanya yang dipanggil bapak itu ternyata enggak, sampai perdebatan di lantai 2 antara bapak sama Pak Rosa. Di situ bapak itu membela saya. Kenapa kamu di atas? Itu kan. Ternyata saya nggak dipanggil. Bapak minta sama Pak Rosa itu saya harus turun ke bawah karena nggak ada kaitannya dengan saya. Ya beliau minta waktu 5 menit sama Pak Rosa, katanya oke. Tapi selama itu ternyata saya 3 jam diperiksa dan disita barang-barangnya. Masuk ada buku yang sangat penting, itu bukunya catatan DPP. Ditanya soal apa aja? Maksudnya pemeriksaan 3 jam. 3 jam itu ditanya soal apa aja tadi, Pak? Ditanya ya, interogasi ya. Diinterogasi 3 jam itu seperti apa maksudnya, lama maksudnya? Ini pertanyaan. Pertanyaannya itu kemana gitu, Pak? Soal apa saja sama bentuk intimidasinya tadi, bentaknya itu seperti apa? Dibentaknya. Udah kamu diem aja, begitu. Gimana, saya kan orang biasa, saya takut. Jadi selama itu pertanyaannya apa aja yang tadi lontarkan? Pertanyaannya itu HP siapa, ya. Ini punya siapa, barang siapa, gitu. Barang pribadi Masku sendiri ada yang disita juga? Ada. Apa aja, Mas? Ada ATM sama buku tabungan yang isinya juga nggak seberapa, nggak ada 1 juta juga. Sampai sekarang itu belum dikembalikan atau bagaimana? Belum. Semuanya, termasuk Pak Hasto. Yang catatan tadi juga belum dikembalikan? Alasan penyitaan itu apa, Mas? Katanya buat pembuktian. Nggak tahu, saya kan nggak tahu itu pembuktian apa, saya kan nggak tahu. Berarti waktu diperiksa itu belum ketemu Pak Hasto ya di lantai 2 itu ya? Baru setelah pemeriksaan baru ketemu atau bagaimana? Belum ketemu. Gitu. Begitu saya diperiksa, saya disuruh keluar. Ya kan, barang-barang dari sini keluar, saya ketemu Pak Hasto ngomong saya, kamu ngapain di atas? Kamu harus turun. Di situ terjadi perdebatan antara Pak Rosa dan Pak Hasto. Berarti 3 jam di atas baru bertemu dengan Pak Hasto ya? Belum ya? Iya. Saat diperiksa berarti Bapak sendiri atau memang satu ruangan sama Pak Hasto? Di sini. Beda. Oleh berapa orang Pak diperiksa? Kalau diperiksanya 2 orang, ada yang penyidiknya Pak Rahmat Prasetyo sama Pak Rosa. Ada dari penyidik ada menyebut kata terkait kasus Harun Masiku atau sebagainya kah, Pak, selama 3 jam itu? Tidak ada. Sempat mempertanyakan nggak kenapa diperiksa, karena kan bukan dipanggil sebagai saksi, hanya mendampingi Pak Hasto. Nggak tahu, Pak, saya tiba-tiba dipanggil aja ngaji itu, tiba-tiba diperiksa. Tapi Masnya tahu Harun Masiku atau kasus yang melibatkan Harun Masiku? Ya katanya itu kan kasus Harun Masiku yang terkait saksi. Tidak tahu, tidak tahu. Oke. Terus ATM disita berarti nggak bisa buat ini ya, istri ya? Sampai sekarang belum. Saya belum. Berarti nggak bisa buat nafkahin istri ya, Mas? Belum bisa, karena kemarin juga saya kan HP-nya disita juga. Mas kan tadi dibentak-bentak ya, selain dibilang kamu diem aja, ada yang lain mungkin bisa diperagakan kata-kata lain. Kamu orang Islam kan? Kamu tahu kan kalau bohong itu
di neraka itu bahayanya berat. Tujuannya bohong atas apa Pak? Maksud dia gitu? Awalnya ditanya apa doang itu? Ya, gimana Mas? Sebelumnya mungkin sebelum diteriakin jangan bohong, orang yang selamat bukan, itu sebelumnya muncul pertanyaan apa dari penyidik? Ya ditanya barang ini. Seputar barang yang Iya, barang ini sama ditanya keberadaan Harun Masiku. Saya jawab tidak tahu. Saya jawab tidak tahu. Terus dia bilang, kamu jangan bohong, tapi sama kita. Ya, dan kapasitas Pak Kus pun bukan sebagai saksi ya, di situ hanya mendampingi Pak Hasto tadi ya. Hanya mendampingi. Iya, Pak, tadi untuk saksi berapa orang yang kemudian akan dihadirkan? Kita akan hadirkan 5 orang saksi saksi. dari pihak Pak Kusnadi, saksi fakta ya, karena tadi diminta oleh Komnas HAM. Kemudian kita juga minta pimpinan KPK dipanggil dan Kapolri sebagai penanggung jawab penempatan penyidik dari unsur Polri di KPK. Tapi terus habis ini mau kemana lagi Pak? Akan mengadukan oknum penyidik Rosa ke Mabes Polri karena perampasan kemerdekaan itu tindak pidana. Jadi ada dugaan tindak pidana perampasan kemerdekaan yang dilakukan oleh Rosa dan kawan-kawan terhadap Saudara Kusnadi. Bagaimana dengan upaya pengembalian barang-barang yang sudah diambil seperti Oh ya, nanti kita surat di KPK supaya barang-barang yang tidak ada hubungan dengan pokok perkara, karena saksi yang dipanggil kemarin itu terkait dengan dugaan suap terhadap perkara yang sudah diputus itu terhadap Wahyu Setiawan dan kawan-kawan yang perkaranya sudah diputus, sudah berkekuatan hukumnya tetap, yang bersangkutan juga sudah bebas. Pak itu 5 saksi itu dari mana aja Pak? Dari teman-teman yang kemarin tim yang mendampingi Pak Hasto. Berarti akan lapor ke Propam Pak, itu kapan Pak? Ya, ke Propam lapor dalam 1-2 hari ini. Ya. katanya mau pasal yang untuk pra-peradilan di PN Jaksel. Iya, ada pra-peradilan itu ada. Jadi teman-teman begini, kami menyampaikan keberatan kemarin sudah ke Dewas ya, Dewan Pengawas. Dalam hal ini juga kita meminta ke Dewan Pengawas agar memeriksa Saudara Rosa atas disitanya atau dirampasnya buku agenda milik DPP partai yang dimana berisi hal-hal strategis Ketua Umum DPD PD Perjuangan se-Indonesia, DPC se-Indonesia, PAC, anak ranting dan ranting. Maka kita meminta kepada Dewas agar Saudara Rosa ini diperiksa siapa yang menyuruh dia menyita buku milik DPP partai. Kita akan sampaikan juga kepada Dewas, dan terkait dengan Prapit sudah siap sebenarnya, tinggal tunggu waktu saja teman-teman. Tadi kenapa ditunda hari ini, kenapa? Karena kita mau ke Komnas HAM. Mas, di satu itu kan yang disitakan dari DPP PDIP ya. Apakah yang itu setiap hari dibawa atau gimana penyitaan itu? Itu buku agenda hal-hal strategis ya. Strategis yang bersifat rahasia, bersifat partai, marwah partai, bersifat kedaulatan partai. Tapi memang itu setiap hari dibawa. Dan itu berupa catatan-catatan yang hal-hal strategis yang tadi saya sudah sampaikan di awal ya. Oke, teman-teman. Ibu Ketum sudah merespon nggak soal buku catatan partai juga disita? Ya, sudah. Apa? Ya, sudah diketahui, dan teman-teman kita akan update lagi selanjutnya langkah-langkah yang akan kita ambil. Terima kasih. Terima kasih.